Bang, sini bang. Lihat ke belakang dulu bang. Setan! Ada setan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di cerita ini saya akan menceritakan kisah security yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata ketika sedang bertugas malam. Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, jika kalian suka dan ingin mendengar cerita lainnya, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Andika saat itu senang sekali begitu ia mendapat berita jika diterima menjadi salah satu security di pabrik yang ada di Cikarang. Ternyata, Firmanto dan Dian, teman SMA-nya pun ikut diterima menjadi security. Mereka akhirnya dipanggil untuk diberikan seragam serta diberikan arahan seputar pekerjaannya itu. Pak Sony, selaku Danru, menjelaskan jika pabriknya hanya memiliki 2 shift saja. Shift pagi, antara jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Sedangkan shift malam, dari jam 6 sore sampai dengan 6 pagi. Semua sama rata, 12 jam kerja. Selama 3 hari berturut-turut mereka bertiga diberikan shift pagi sekalian mendapatkan training dari Pak Sony. Kini giliran Pak Sony memberikan jadwal tetap untuk Andika, Firmanto, dan juga Dian. Andika mendapat giliran shift malam dengan Dian, sedangkan Firmanto mendapatkan giliran jaga dengan Pak Yusman. Sewaktu Andika dan Dian mau pulang, ia kemudian dicegat oleh Pak Sony, dan Pak Sony menyampaikan sesuatu kepada mereka berdua untuk esok hari. Dika, Dian, kamu besok kan mau jaga shift malam. Saya kasih tahu ya, kalian harus hati-hati kalau lagi patroli di belakang pabrik. Pokoknya posisinya ada di samping gudang, sebelah kamar mandi. Jangan sampai pikiran kalian kosong, Ucapnya. Andika dan Dian hanya mengangguk mengiyakan perkataan Pak Sony, tanpa mereka tahu maksud ucapan tersebut. Keesokan hari setelah pergantian shift, Andika dan Dian bekerja seperti biasa. Mereka bertugas memantau lingkungan pabrik dengan cara berpatroli dan terakhir menutup gerbang selepas para buruh pabrik pulang dari jam lembur. Setelah malam semakin larut dan keadaan sekitar pun semakin hening, hanya tersisa Andika dan Dian saja yang ada di wilayah pabrik seluas kurang lebih 4 hektar tersebut. Hawa dingin malam mulai terasa, hingga membuat Andika kebelet ingin membuang air besar. Dika kemudian beranjak menuju kamar mandi dekat pos patroli, namun di sana airnya mati. Tunggu bentar ya Lan. Gue mau ke belakang dulu nih. Di situ airnya pakai mati segala lagi. Ucap Dika sambil setengah berlari menuju kamar mandi belakang yang dekat dengan gudang. Suasana di belakang pabrik itu begitu mencekam, sehingga membuat bulu kuduk Andika seketika merinding. Nampak terlihat hanya penerangan redup lampu berwarna kuning yang menempel pada dinding kamar mandi. Karena sudah tidak tahan, tanpa berpikir lama, Andika pun langsung segera masuk ke dalam kamar mandi itu untuk membuang hajatnya. Begitu Andika menyelesaikan buang hajatnya, langkah Andika terhenti saat ia mendengar suara lelaki yang meringis kesakitan di samping kamar mandi.
ia melihat ke arah kiri dan kanan, namun tidak ada siapapun di sana. Saat mau melangkahkan kaki menuju pos ronda, tiba-tiba terdengar ada benda jatuh tepat di belakang tubuh Andika. Bang, sini bang. Lihat ke belakang dulu bang. Suara lirih lelaki itu muncul berbisik di telinga kanan Andika. Dan saat Andika menoleh, rupanya ia melihat sosok pocong yang tepat ada di balik badannya sambil menyeringai. Andika yang notabene belum pernah seumur hidupnya itu melihat penampakan hantu secara nyata. Begitu pertama kali melihat sosok mengerikan di dekat wajahnya, langsung pucat. Keringat dingin bercucuran keluar dan mulutnya terkunci seolah tidak bisa berbicara. Walau hanya beberapa detik ia melihat sosok menyeramkan itu, rasanya bisa menguras seluruh tenaga yang ia punya. Kakinya seperti berat untuk melangkah, serta tubuhnya bergetar hebat ketakutan. Beruntunglah, dari arah belainan muncul Dian yang juga ingin ke kamar mandi. Woi, gua tungguin lama amat lu dari kamar mandi. Gak taunya malah bengong di sini. Gantian, gue juga pengen berak. Teriak Dian yang lalu menyadarkan Andika. Dian kemudian masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Andika perlahan berjalan kembali menuju pos security. Andika belum berbicara sepatah kata apapun kepada Dian tentang apa yang ia lihat barusan. Akhirnya nanti saja baru akan Dika ceritakan jika Dian sudah kembali dari kamar mandi. Di sisi lain, Dian yang sedang buang hajat tidak luput dari gangguan makhluk halus yang ada di sana. Pintu kamar mandi itu diketuk-ketuk sebanyak 3 kali dan membuat Dian menyangka jika itu adalah perbuatan jahil dari Andika. Dik, nggak lucu ya anjing bercandaan lu. Teriak Dian dari dalam kamar mandi. Dian mencoba memanggil-manggil nama Dika untuk memastikan sahabatnya itu masih di sana. Di depan pintu kamar mandi, dan anehnya Dian jelas mendengar suara Dika yang menjawab. Iya, gue masih ada di sini Kolan. Setelah mendengar jawaban Andika, perasaan Dian agak sedikit tenang. Sebenarnya, ia pun merasa ada semilir hawa dingin di sekitar pundaknya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun Dian malu mengakui jika ia sedang ketakutan dan meminta supaya Andika mau menunggunya sampai selesai buang hajat. Begitu Dian membuka pintu kamar mandi, rupanya di luar tidak ada siapapun. Dian memanggil-manggil nama Andika, sahabatnya, dengan agak gemetar. Dian berpikir, jika bukan Dika yang mengerjai, lantas siapa tadi yang mengetuk-ngetuk pintunya dan menjawab panggilannya? Tanpa berpikir panjang, Dian segera berlari ke arah pos dan kembali bertemu dengan Andika. Baik Dian atau Andika, kini hanya bisa saling tanya. Lu tadi abis buang air digangguin gak sama yang ada di situ? Tanya Dian terlebih dahulu. Gue malah ketemu pocong. Jawab Dika gemetar. Mendengar hal tersebut, Dian pun menjadi tambah ciut nyalinya. Dian juga menceritakan kepada Andika apa yang baru saja menimpanya. Mereka berdua akhirnya mengingat ucapan Pak Sony jika jangan melamun saat berada di belakang pabrik, apalagi di sekitar kamar mandi dan gudang. Keesokan harinya, kini bergantian Firmanto dan Pak Yusman yang mendapatkan giliran malam. Saat itu Firmanto yang bertugas bersama Pak Yusman mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Pak Yusman itu sendiri. Sebenarnya, saat waktu di shift pagi pun Firmanto seringkali dikerjai oleh security senior untuk membelikan sarapan atau makan siang. Jika Firmanto menolak, maka
Pak Yusman akan mengancam akan melaporkan kepada Pak Sony jika kinerja Firmanto buruk. Selain sikapnya yang bosi, Pak Yusman pun tipe orang yang pemalas dan suka cari muka. Oleh karena itu, Firmanto hanya bisa pasrah satu shift dengan Pak Yusman. Selepas karyawan pabrik pulang bekerja, Pak Yusman menyuruh Firmanto untuk mengambil air dari kamar mandi belakang. Pak Yusman selaku security senior sangat mengetahui tempat tersebut angker, bahkan ia pun pernah dikerjai oleh penunggu kamar mandi belakang. Dengan cara liciknya, ia menyuruh Firmanto yang mengambil air di kamar mandi belakang. "Fir, kamar mandi depan kalau malam airnya memang sengaja dimatiin. Nah, sekarang mending kamu ambil air tuh di belakang," perintah Pak Yusman. Firmanto hanya manut kepada perintah Pak Yusman dengan membawa-bawa ember yang akan ia isi. Saat Firmanto sedang mengisi air, ia merasa ada yang memanggil dari samping gudang. Firmanto, Firmanto. Dengan suara yang agak berat, Firmanto pun segera mematikan keran air yang menyala dan keluar dari kamar mandi. Ia merasa jelas ada suara yang memanggil namanya. Namun begitu ia melihat ke sekeliling tidak ada siapapun, perasaannya mulai takut dan ia langsung bergegas kembali ke pos security dengan hanya membawa setengah ember yang berisi air. Begitu Firmanto sampai di pos, ia melihat Pak Yusman sedang berkerubung sarung dengan tubuh gemetar sedang jongkok. Pak, Bapak kenapa Pak? Bapak sakit?" tanya Firmanto. Pak Yusman kemudian membuka sarung yang mengerubungi tubuhnya dan lalu berteriak, "Setan! Ada setan!" sambil jari tangannya menunjuk ke arah Firmanto. "Istighfar Pak, istighfar, di mana Pak ada setan?" jawab Firmanto dengan heran. Mendengar jawaban Firmanto, Pak Yusman kini menyadari jika Firmanto di depannya itu adalah Firmanto yang asli. Pak Yusman pun kemudian menceritakan jika ia baru saja ditemui oleh hantu. Tak lama dari Firmanto mengambil air ke kamar mandi belakang, Pak Yusman justru melihat Firmanto sudah kembali ke pos security lagi. Pak Yusman lalu bertanya kepada Firmanto, "Kok cepet banget? Jangan-jangan kamu belum ambil air ya?" tanya Pak Yusman dengan keheranan. Firmanto saat itu menjawab dengan wajah yang datar. "Sudah Pak, ini buktinya kalau Bapak nggak percaya," jawab Firmanto sambil menyodorkan ember yang berisi kepala pocong. Sontak saja, Pak Yusman yang ketakutan langsung berkerubung sarung di sudut pos. Firmanto kemudian bercerita jika ia pun saat sedang mengisi air merasa 2 kali dipanggil namanya. Namun saat ditelusuri, tidak ada siapapun di sana. Mendengar hal itu, lalu Pak Yusman dengan agak terbata-bata menceritakan kisah kelam pegawai yang bunuh diri di samping kamar mandi. Saat itu sekitar tahun 2009, para pegawai pabrik geger karena melihat mayat yang tergantung di pohon yang letaknya di antara kamar mandi dan gudang belakang. Setelah diidentifikasi oleh pihak kepolisian, jenazah itu adalah almarhum Roni. Motif bunuh diri itu sendiri karena patah hati. Calon istrinya memutuskan untuk menerima pinangan dari lelaki lain. Sebenarnya, menurut Pak Yusman, setelah tragedi itu, keadaan pabrik bagian belakang masih biasa-biasa saja. Bahkan, security yang berjaga masih satu shift saja. Namun, hal berubah saat entah bagaimana banyak ulah usil. Orang yang meminta nomor togel di bawah pohon bekas tragedi bunuh diri almarhum Roni. Hal tersebut terbukti saat di pagi hari di bawah pohon itu nampak ada bekas sesajen dan juga kertas-kertas berisi angka. Setelah dari kejadian itu, pemilik pabrik memutuskan untuk menebang pohon dan juga membuat 2 shift security supaya memperketat penjagaan di waktu malam hari.
namun bagaikan peribahasa, nasi sudah menjadi bubur, pabrik itu sudah kadung berubah menjadi mencekam, manakala banyak pegawai pabrik yang kesurupan, bahkan sampai ada yang kesambet sampai di rumah. Puncaknya, si pemilik pabrik sampai membawa orang yang disepukan untuk menetralisir pabrik tersebut. Alhasil, menurut orang yang disepukan itu, arwah penasaran almarhum dan juga penunggu pabrik, mereka diikat di samping kamar mandi dan juga gudang belakang agar tidak mengganggu karyawan pabrik saat bekerja. Seiring berjalannya waktu, tragedi kisah almarhum Roni, karyawan pabrik yang bunuh diri itu sudah terlupakan. Tetapi, teror dan keangkeran di belakang pabrik masih ada sampai detik ini, ungkap Pak Yusman. Singkat cerita, baik Firmanto, Andika maupun Dian tidak ada yang betah bekerja di pabrik tersebut. Mereka tak sampai selesai masa training selama 3 bulan, sudah mengundurkan diri karena setiap shift malam selalu diliputi rasa was-was dan ketakutan bertemu dengan sosok penunggu belakang pabrik. Selain itu, baik Firmanto, Andik, dan Dian mengaku tak betah berada di lingkungan kerja itu karena kehadiran Pak Yusman yang menurut mereka terlalu senioritas. Sekian, terima kasih.